saya kira perpustakaan sebaiknya tidak lagi menjadi tempat yang sunyi, menjadi tempat yang yang eksklusif, tapi memang harus dibuka secara inklusif begitu, dan bisa jadi ruang yang dipilih orang-orang untuk bertemu gitu dan belajar dalam arti yang lebih luas, saya kira. Halo readers, kembali lagi bersama saya Jabal dalam program The Times Inspiring spesial Hari Pustakawan Nasional. Hari ini kita telah kehadiran sosok inspiratif sekaligus direktur dari Kedai Buku Jenny, Kak Harnita Rahman. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Jadi Kak, kan kita hari ini untuk merayakan Hari Pustakawan Nasional. Jadi pada pertanyaan pertama, kalau boleh tahu kan Kak Harnita dari Kedai Buku Jenny. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana sih cerita berdirinya Kedai Buku Jenny itu, dan sebelumnya boleh ceritakan Kak tentang profilnya Kak Harnita ini bagaimana? Jadi saya sekarang sejak 2017 itu direktur utama Kedai Buku Jenny. Kami untuk menjalankan Kedai Buku Jenny itu kami dibantu beberapa tim, terus ada relawan untuk program-programnya. Saya juga sekarang menjalankan beberapa program yang berkaitan dengan pendidikan anak dan perempuan, yang bekerja sama dengan beberapa lembaga. Terus Kedai Buku Jenny sebenarnya dicetuskannya itu 2011. Dia didirikan sama dua kawan, namanya Kak Bob sama Sawing. Mereka sama-sama punya mimpi, terus mimpinya itu diterjemahkan, terus diceritakan ke kami saat pulang ke Makassar. Saat itu mereka ada di Jogja, dan Jenny sebenarnya itu adalah nama sebuah band di Jogja yang sekarang berubah nama jadi Festivalis gitu. Jadi sebenarnya intinya saat menginisiasi KBJ itu harapannya adalah bahwa kami punya ruang bertemu gitu, yang saat itu kami sepakati ruang bertemunya bernama perpustakaan, di tengah-tengah perpustakaan gitu. Namanya Kedai Buku Jenny, karena saat itu tadi band Jenny itu sangat menginspirasi gitu, hal-hal dan nilai-nilai yang kami percayai sampai sekarang. Terus kan Kak Harnita kan sekarang posisinya sebagai direktur Kedai Buku Jenny. Tadi kan ceritanya soal tentang Kak Bob sama Kak Sawing. Bagaimana sih ceritanya Kak Harnita bisa gabung dengan Kedai Buku Jenny itu? Jadi Sawing itu temanku, terus Kak Bob itu suamiku gitu toh. Jadi sebenarnya KBJ saya awalnya saat 2012 kan baru beraktivitas tuh di Taman Andrea. Saat beraktivitas di sana kami semuanya secara tidak langsung sebenarnya sudah terlibat. Tapi saat itu saya dan beberapa teman-teman kayak masih di belakang panggung, baru kayaknya kalau tidak salah ingat itu baru di 2014 atau 2015 saya kayak ke depan memutuskan beberapa program, mengambil alih beberapa program, terus akhirnya jadi direktur gitu. Tapi memang kerja-kerjanya ya dari 2013 itu karena Kedai Buku Jenny, kami tinggal bersama Kedai Buku Jenny gitu. Saya dan keluarga dan beberapa teman-teman tinggal bersama Kedai Buku Jenny gitu. Terus kemudian Kak, kan Kedai Buku Jenny itu bisa dibilang sebagai perpustakaan komunitas literasi. Jadi aktivitasnya baik di bidang literasi. Kalau boleh tahu Kak, aktivitas Kedai Buku Jenny itu mayoritas kayak bagaimana gitu? Sebenarnya saat pertama diinisiasi ini, KBJ punya dua spektrum kegiatan utama, yaitu musik dan buku gitu. Jadi hampir semua kegiatannya dipusatkan di situ dengan memberikan satu benang merah bahwa perpustakaan itu sebagai ruang bertemu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi di akhir-akhir tahun mulai dari 2015 spektrum itu kayak meluas tapi mengkerucut juga dalam beberapa hal.
kami akhirnya mengambil spektrum yang lebih luas dalam artian seni, terus kemudian kami khususkan ke kegiatan pencatatan. Tapi tetap melakukan aktivitas-aktivitas perpustakaan kayak diskusi buku, penulisan dan lain-lain. Dua hal utama yang kami lakukan ya adalah pencatatan atau pendokumentasian aktivitas kesenian, literasi di Kota Makassar. Itu kami lakukan sejak 2017 dan kami produksi sampai sekarang gitu. Terus dilakukan sampai sekarang. Selebihnya ya aktivitas-aktivitas kolaborasi dengan beberapa lembaga yang spektrum utamanya itu literasi, kesenian, dan pendidikan anak. Terus Kak, kan kalau kedai buku Jenny itu kan perpustakaan komunitas. Kalau bicara soal gimana ya? Kalau bicara soal bagaimana orang-orang pengunjungnya begitu, apakah masih banyak atau dari mereka itu latar belakangnya kayak bagaimana sih? Apakah dari masyarakat sekitar atau Ya, biasanya betul. cuma mahasiswa kah? Sebenarnya kalau di awal-awal kami kayak mengalami bertemu dengan pengunjung yang sangat dinamis gitu, sesuai dengan perjalanan KBJ. Di awal-awal KBJ kan memang tinggal terus di kompleks begitu. Tapi dari 2013 sampai 2015 itu kami hanya menyasar mahasiswa sebagai teman kerja, sebagai kolaborator, sebagai sasaran program atau orang-orang yang datang gitu secara langsung, karena saat itu kami masih sangat dekat dengan kampus dalam artian secara fisik maupun non fisik gitu, bahwa kami sering berkegiatan di kampus, jadi hampir semua kegiatan teman-teman juga banyak yang dialihkan ke KBJ atau dikerjakan bersama di KBJ. Tapi setelah 2015, tepatnya saat pindah ke WSAB C17 itu, kami akhirnya menyadari bahwa perpustakaan di rumah kami saat itu terbuka gitu untuk banyak orang yang jauh-jauh datang gitu, tapi tidak kami fasilitasi ke orang-orang terdekat, yaitu tetangga saat itu, di mana akhirnya kami berpikir, oh saatnya kayaknya KBJ membuka diri secara inklusif gitu, khususnya untuk orang-orang di sekitar. Nah, ruang masuknya saat itu adalah anak-anak dan aktivitas bermainnya gitu. Jadi hampir dari 2015 juga itu KBJ konsen mengerjakan membuka ruang perpustakaan sebagai ruang bermain anak-anak gitu. Jadi pengunjungnya ya akhirnya dimanapun kami tinggal, kalau ada anak-anak ya itu terbuka untuk anak-anak yang ada di sekitar KBJ seperti sekarang, karena ini tempat baru setahun kami tempati, dan lebih mudah akhirnya mengenalkannya ke sekitar bahwa ada perpustakaan di sini ya karena lewat aktivitas anak-anak. Oke, terus kemudian Kak, kan dulu awalnya KBJ kan letaknya di Makassar tuh, utamanya dekat kampus kan? Iya, betul. Kira-kira itu KBJ dulu kan bagaimana sih dampaknya KBJ ini atau perpustakaan literasi lah secara umum yang ada di Kota Makassar terhadap kebiasaan literasinya orang-orang? Kalau KBJ sendiri memang awalnya agak berat saat kami berpindah tuh ke Makassar, ke Maros gitu. Ini apalagi ini Maros, daerah yang kami anggap daerah suburban gitu tuh. Jadi agak sulit awalnya mendesimasi bahwa ada kegiatan dan sebagainya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ruang masuknya adalah anak-anak gitu. Jadi akhirnya lebih mudah menyasar ke tetangga, ke orang-orang dan ke penduduk sekitar. Dan kami juga di sini ada sekolah di sana, jadi agak akhirnya jalannya kayak lebih mudah karena dengan anak-anak sasarannya. Terus kalau pembicaranya sebenarnya lebih luas bagaimana komunitas literasi di Makassar dan dampaknya terhadap pembangunan kota. Sejak 2015 sebenarnya teman-teman di akar rumput sudah banyak bergerak, komunitas seperti KBJ sejak 2011 berdiri, terus diikuti Kata Kerja, terus sudah ada Kampung Buku sebelumnya, terus perpustakaan komunitas yang diinisiasi oleh teman-teman di kampus, walaupun yang tidak bertahan lama, tapi ada dan itu tercatat dan diingat. Itu menurutku adalah hal penting gitu yang harus dicatat, bahwa sebenarnya kota ini bergeliat terus gitu, apalagi untuk menyediakan akses ruang yang terbuka untuk pengetahuan, aktivitas bertemu, aktivitas berkelompok, berkomunitas yang disediakan gitu untuk anak muda, dan untuk membicarakan
atau untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kota dan anak-anak muda. Jadi dampaknya sebenarnya komunitas yang saya rasakan itu cukup besar gitu. Itu memberikan dinamisasi yang menurut saya patut gitu untuk selalu dibicarakan. Jadi menurut Kak Anita kan berdasarkan penjelasan yang tadi kan yang saya perhatikan, menurutnya Kak Anita itu perpustakaan bukan cuma sekadar tentang kegiatan literasi tapi juga bisa lebih daripada itu ya? Iya tentu. Jadi memang itu yang kami percayai sejak awal, atau kami ingin orang-orang percayai bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat orang belajar serius gitu, tuh dalam artian secara serius belajar di perpustakaan kami di KBJ, dan mungkin sudah berkembang di banyak perpustakaan juga, adalah banyak medium yang bisa kita pakai, bertemu sesama manusia, bertemu orang-orang, mendengarkan musik, menelaah musik, mencatatnya. Jadi aktivitasnya bisa saja beragam. Saya kira perpustakaan sebaiknya tidak lagi menjadi tempat yang sunyi, menjadi tempat yang yang eksklusif, tapi memang harus dibuka secara inklusif gitu, dan bisa jadi ruang yang dipilih orang-orang untuk bertemu gitu dan belajar dalam arti yang lebih luas, saya kira. Tuh. Oke. Terus kemudian Kak, pertanyaannya, kalau menurutnya Kak Anita, sejauh mana sih aktivitas literasi itu di Kota Makassar? Kan kalau kita bicara soal sekarang kan banyak yang bilang toko buku itu sedang kiamat toko buku, banyak yang toko buku yang sedang tutup. Apakah hal itu juga bakal berdampak ke perpustakaan-perpustakaan, utamanya perpustakaan literasi yang ada di Makassar? Kabar menyedihkan beberapa bulan terakhir itu saya dengar saat toko buku yang Bina Ilmu yang tutup ya, yang menyatakan dirinya tutup. Nah, dan saya kira itu bukan berita baru gitu di dunia digital sekarang gitu, bahwa banyak sekali yang akhirnya memilih untuk menyerah dan memilih jalan untuk tutup gitu. Itu cukup berpengaruh gitu, bukan berpengaruh secara langsung, tapi setidaknya itu kayak memberi energi negatif gitu bagi kita, bahwa ternyata memang pekerjaan ini bukan yang kita lakukan selama ini, walaupun dikerjakan bersama-sama, dikerjakan dengan langkah-langkah kecil, dikerjakan dengan semangat kesukarelawanan, itu adalah kerja-kerja yang berat. Dan ketika misalnya ada orang atau ada komunitas yang memilih untuk tutup, ya kami cukup berterima kasih saja bahwa mereka pernah melakukan aktivitas, pernah melakukan sesuatu, dan itu kayak akhirnya kayak jadi lagi ke kami, bahwa memikirkan upaya untuk bertahan terus, untuk berinovasi terus, untuk bersiasat terus gitu, supaya minimal tetap ada, minimal ada terus, ya itu saja gitu, karena tidak tertutup kemungkinan misalnya mungkin 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan ini tidak ada KBJ atau gitu. Semoga tidak, itu kami harapannya. Inisiatif ini terus ada, berkembang atau diduplikasi misalnya oleh generasi-generasi lainnya, generasi baru gitu, dengan caranya masing-masing. Terus kemudian Kak, kan tadi Kak Anita sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana sih dampaknya kegiatan literasi dari perpustakaan terhadap kehidupan masyarakat perkotaan. Terus kemudian Kak, ada tidak peran dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah atau sumbangsi dari pemerintah kepada perpustakaan komunitas yang ada di Makassar, khususnya kepada KBJ? Jadi kami sebenarnya KBJ itu bisa bertahan seberapa tahun Mika ini, dari 2011 itu ya. Selama itu karena kerja kolaboratif ya, kami tidak berjalan sendiri.
relawan, terus organisasi lain, komunitas lain itu sangat membantu dan menopang kami menjadi supporting system KBJ sampai bisa terus ada dan produktif misalnya sampai hari ini. Kalau untuk pemerintah, karena KBJ tergabung awalnya 2017 itu secara tidak sengaja tergabung di dalam forum Taman Baca Masyarakat. Itu forum itu ada ternyata, dan baru kami tahu, tapi ternyata sudah lama, dan itu kayak terkumpul semua taman baca masyarakat, baik yang diinisiasi oleh komunitas maupun yang berdiri di bawah lembaga-lembaga lainnya gitu. Itu tergabung di sana. Melalui forum TBM itu kami akhirnya kayak bisa mengakses banyak dana pemerintah baik pusat, tapi saat itu pusat gitu baru, dan itu cukup mudah kami akses, mungkin karena privilege itu gitu, ada kesempatan dari forum TBM tersebut. Nah, kalau pemerintah kota sendiri sebenarnya kami kemarin tahun lalu barusan ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, karena mereka kan ada sektor ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini salah satunya subsektornya adalah penerbitan buku. Nah, saat itu mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah menyentuh sektor penerbitan ini. Akhirnya mengetahui KBJ dari beberapa tempat, terus mengajak kami untuk berkolaborasi. Secara langsung saya kira yang itu terus sangat membantu gitu, memberikan kami keleluasaan sampai akhirnya ada buku yang kami terbitkan bersama, judulnya Terbit di Makassar judulnya. Terbit di Makassar, yang bercerita mengumpulkan cerita-cerita tentang bagaimana penerbitan di Makassar ini bertahan gitu. Jadi itu sumbangan langsungnya. Kalau yang tidak langsung saya kira perlu juga diakui kayak akses public space mungkin yang sudah terbuka, walaupun sebenarnya masih banyak yang perlu dievaluasi atau didiskusikan kembali, tapi sejauh ini ada kesempatan gitu untuk ke situ, dan saya kira teman-teman komunitas yang lain juga punya kesempatan yang sama gitu untuk melakukan hal serupa atau membuka diri untuk berkolaborasi dengan. Terima kasih sebelumnya, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah berkunjung. Barangkali itu saja untuk menutup Read Times Inspiring kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di Read Times Inspiring selanjutnya. Terima kasih.